Pertama saya bukan ahli ekonomi ya, jadi saya tidak mungkin membahas ini dari sisi ekonomi secara makro maupun mikro gitu. Tapi, sebagai pengamat otomotif, membeli mobil bekas itu unik, beda dengan membeli mobil baru. Membeli mobil baru itu, lebih terjamin karena mobilnya baru, ada jaminan dari pabriknya, dan itu pun membeli mobil baru itu masih belum bisa lewat online. Sejumlah pabrikan mobil mencoba untuk menjual mobil barunya secara online, tapi, saat saya berbicara dengan sejumlah APM, mereka masih bilang bahwa tetap lebih banyak penjualan itu dari customer yang walk in ke showroom. Nah, apalagi mobil bekas, di mana mobil bekas itu kondisinya tidak tentu, kondisinya harus kita pastikan sendiri. Walaupun sudah ada jaminan bahwa mobilnya tidak bekas tabrak, banjir, surat-surat, benar semua gitu ya. Nyatanya kita juga melihat masih ada kecolongan beberapa kasus yang ternyata mobilnya bekas, tabrakan gitu ya. Jadi itu membuat, orang belum bisa untuk membeli mobil bekas itu langsung online. Saya sendiri sebagai yang pernah membeli mobil bekas, saya sangat terbantu dengan adanya startup-startup itu untuk melihat mobil apa saja yang ada yang sedang dijual dan berapa pasaran harganya. Tapi ketika saya memutuskan pembelian, yang saya lakukan adalah saya mencari kontak person penjualnya dan saya langsung, ke rumah penjualnya melihat mobilnya dan langsung, bernegosiasi. Jadi saya menggunakan startup itu untuk melihat katalog mobil-mobil bekasnya, melihat harganya, tapi pembeliannya saya lakukan langsung ke penjualnya. Nah, tapi memang kalau kita, lihat bahwa pendapatan dari startup itu bukan dari transaksi, tapi dari orang yang memasang, iklan di, startup tersebut gitu. Tapi ya pada akhirnya memang mereka harus bersaing karena ada startup ini tidak cuma satu, ada beberapa, ada banyak dari startup itu dan mereka akhirnya berlomba-lomba membakar uang supaya mereka lebih populer dibandingkan startup lainnya. Kenapa populer itu penting? Karena tidak semua startup itu menginginkan uang atau cuan itu hanya dari transaksi penjualan mobil atau orang memasang iklan, tapi mereka ingin menaikkan valuasi perusahaan supaya nanti bisa dijual. Nah, bagaimana menaikkan valuasi perusahaan itu salah satunya yang saya tahu adalah dengan, popularitasnya. Ketika dia makin populer, makin banyak orang menggunakan, valuasinya masih naik dan, pada ujung-ujungnya memang mereka harus memikirkan, efisiensi juga, tapi strategi membakar uang saya rasa itu juga strategi yang harus dilakukan. Karena sebenarnya bukan membakar percuma ya, tapi mereka mempromosikan startup mereka supaya tetap ada awareness di publik gitu, bahwa sekarang terjadi PHK ya itu pasti kebijakan perusahaan masing-masing, kenapa mereka melakukan PHK itu dan saya tidak bisa berasumsi kenapa. Oke, baik. Oh Fitra, ini menariknya saya juga mencoba mengecek begitu ya, ada salah satu startup penjual mobil bekas yang mana juga menyediakan inspeksi gratis. Tapi tentunya juga hal ini tidak cukup mendorong penjualan mobilnya. Menurut Anda, apakah memang model bisnisnya yang tidak familiar di negara kita, atau justru memang secara konsep sebetulnya harus dirubah model-model seperti ini karena memang culture-nya di Indonesia membeli mobil second harus ketemu langsung penjualnya dan juga mengecek langsung dari mobilnya yang ingin dibeli? Kalau melihat, eee, sikap dari pasar Indonesia di mana mobil baru saja mereka harus coba dulu. Rasanya sulit untuk bisa, membuat orang itu langsung membeli mobil bekas tanpa harus melihat. Ada sejumlah startup, bahkan saya pun pernah mencoba untuk membeli mobil bekas itu tanpa melihat sama sekali, itu karena startup-nya sudah saya terpercaya. Kebetulan ini adalah salah satu perusahaan otomotif yang terbesar di Indonesia dan di era digital ketika mereka macam-macam pasti akan gampang viralnya gitu. Tapi itu saya pun maksudnya orang yang kalau misalnya terzolimi atau misalnya mendapatkan mobil yang jelek padahal dijanjikan bagus, dengan mudahnya saya komplain, itu aja saya masih ada keraguan gitu. Nah, apalagi psikologis orang-orang di mana membeli mobil itu bukan keputusan yang ringan, bukan seperti membeli makanan di, ojek online, bukan seperti membeli barang di, marketplace online, tapi ini kita bicara tentang barang yang harganya ratusan juta sampai miliaran rupiah, bahkan orang kemungkinan juga kredit. Orang harus benar-benar menentukan pilihannya yang pas dan
pasti banyak dari konsumen itu yang merasa lebih beresiko ketika mereka itu tidak bertemu langsung dengan penjualnya, tidak bertemu langsung dengan mobilnya, mereka langsung transaksi. Mereka harus lihat dulu mobilnya. Dan satu yang tidak bisa dilakukan di marketplace, dan ini adalah salah satu hal yang krusial di mobil bekas, adalah tawar-menawar. Itu adalah harga penawaran. Bagaimana caranya kita menawar kalau kita beli secara online di marketplace? Pastinya kita harus ketemu langsung juga gitu. Bahkan seperti yang saya lakukan, saya menggunakan startup untuk melihat list mobil. Ketika ada mobil yang saya incar, saya langsung hubungi penjualnya dan tidak melewati startup itu lagi untuk melakukan pembelian. Oke, baik, ini juga bisa menjadi inovasi begitu ya bagi startup yang tentunya ingin bergelut di penjualan mobil bekas tapi via aplikasi. Nah, Anda tentunya juga pegiat mobil yang tentunya juga banyak mengetahui seluk-beluk mobil bukan hanya di negara ini saja tapi juga di mancanegara, Om Fitra. Nah, kalau Anda melihatnya untuk secara perkembangan dari teknologi startup dan juga demand-nya di luar negeri, apakah memang banyak masyarakat sana juga sudah mulai menggunakan teknologi startup untuk membeli mobil bekas, Om? Nah, untuk mobil baru sendiri sudah mulai berjalan ya, bisa membeli secara online dan saya rasa yang paling mungkin untuk menjual mobil secara online memang adalah produsen mobil baru, karena jelas kualitasnya itu adalah kualitas yang standar. Tapi bahkan di luar negeri pun untuk pembelian mobil bekas melalui, startup itu ya belum bisa sebagian besar orang membeli lewat startup. Tetap orang, melihat dulu, minimal dia mencoba mobilnya. Kalaupun dia tidak khawatir lagi mengenai kondisinya karena ada jaminan dari startup-nya, minimal dia harus mencoba mobilnya dulu. Nah, tapi justru startup yang, lumayan berhasil itu adalah startup yang di mana kita bisa menjual mobil kita di situ. Itu, sudah, cukup marak di luar negeri dan sudah diaplikasikan juga di Indonesia oleh beberapa startup, tapi memang yang masih belum jalan kayaknya untuk menjual mobilnya. Karena gini, untuk menjual mobil bekas, eee, kita harus mendapatkan trust dari calon pembeli kita. Nah, bagaimana caranya mendapatkan trust itu? Trust itu tidak bisa didapatkan dalam sekejap. Trust itu bahkan perusahaan yang sudah puluhan tahun pun, saya sebut aja misalnya seperti mobil 88 gitu ya, yang itu sudah miliknya Astra dan mereka juga punya jaminan semua, toh mereka juga masih banyak pembelian itu dilakukan dengan orang datang dan mencoba sendiri, mobilnya gitu. Nah, mengenai layanan inspeksi mobil itu adalah hal yang, baik gitu. Tinggal pertanyaannya siapa yang menginspeksi? Kualifikasi apa yang dimiliki oleh inspektornya? Apakah inspeksinya dilakukan oleh, bengkel resminya? Saya rasa kalau misalnya dilakukan inspeksi mobil, yang paling capable untuk melakukan inspeksi mobil adalah dari pabrikan mobil bersangkutan. Jadi misalnya kita jual mobil bekas ada merek A, B, C, D. A itu diinspeksi oleh, bengkel resmi A, B itu bengkel resmi B, dan begitu seterusnya. Saya rasa itu lumayan bisa menumbuhkan kepercayaan. Tapi kalau misalnya orang tidak tahu siapa yang menginspeksi, bagaimana orang mau, percaya?